Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Ini benar-benar tak terbayangkan, tingkat apa yang dicapai kekuatan Ah Bao. Dia adalah kekuatan besar puncak dari tingkat ke-8, energi spiritual internalnya mencapai tingkat yang menakutkan, itu hampir mendekati 100.000 unit. Ucap penonton yang terkejut. Namun, sejak dimulainya pertempuran ini, Long Haoshen benar-benar menekan Ah Bao sepenuhnya, tidak hanya menekannya, tetapi juga memegang keuntungan penuh. Semua serangannya, itu dapat dikatakan untuk memprediksi niat Ah Bao sepenuhnya. Dalam keadaan ini, Ah Bao jelas menderita beberapa kerugian. Di udara, Long Haoshen berubah menjadi putaran emas gelap, dan membawa niat pedang meluap yang juga tampaknya membawa beberapa kekuatan ledakan Ah Bao. Kecepatan pedang pengutukannya itu terlalu cepat. Bahkan, jika Long Xingyu sang pencipta teknik pedang revolusi pengutuk ini ada di sini, dan menekan energi spiritual internalnya ke tingkat yang sama dengan Long Haoshen, dia masih tidak dapat mengeluarkan pedang revolusi pengutuk yang luar biasa. Long Xingyu Condemning Revolving Sword juga mengandung niat pedang, tetapi niat pedang dari Area of Goddess of Light milik Long Haoshen berada satu tingkat di atasnya. Energi spiritual internal Long Haoshen memang jauh di bawah Ah Bao, dan hal yang sama berlaku untuk energi spiritual eksternalnya, tetapi semua serangannya telah memberikan Ah Bao perasaan yang tidak tergoyahkan. Menjadi satu dengan alam, kata-kata ini terdengar sangat sederhana. Tetapi, berapa banyak orang lain yang benar-benar dapat mencapainya? Menggabungkan semua energi spiritual internal, energi spiritual eksternal, tungku spiritual, dan seluruh peralatannya, itu tidak sesederhana penambahan kekuatan. Dapat dikatakan, bahwa seseorang tidak boleh melupakan rahasia terhebat dari Condemning Revolving Sword yang berada dalam meminjam kekuatan. Di bawah tekanan yang semakin kuat, bahkan putra mahkota iblis Ah Bao tidak punya pilihan selain mundur dari waktu ke waktu. Satu-satunya perasaannya saat ini adalah, bahwa kekuatan dari pedang ganda Long Haoshen tumbuh semakin kuat dan lebih kuat lagi, bahkan setiap pukulannya semakin ganas. Di sisi lain, ia kehilangan senjatanya sendiri, dan bahkan tidak memiliki kekuatan mental untuk mengendalikan pedang tanduk itu untuk kembali kepadanya. Semburan darah. Orang bisa dengan jelas melihat Ah Bao berusaha sekuat tenaga untuk melawannya, sambil mendesak energi spiritual kegelapannya. Meskipun dia bisa menolak pedang Long Haoshen itu sendiri, tetapi dia tidak dapat sepenuhnya menolak niat pedang yang mengerikan itu, dan luka-luka mulai muncul di seluruh tubuhnya. Setiap lukanya itu tampak berbeda, dan darah menyembur dari sana. Yue Ye menyaksikan pertempuran dengan penuh perhatian, dan dia merasa benar-benar kosong. Ketika Long Haoshen berdiri tegak dan tidak takut di depan Ah Bao, dia hanya merasa pikirannya sendiri menjadi kosong. Ini sudah berakhir, semuanya sudah berakhir. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi pasangan yang cocok untuk Ah Bao? Kekuatan Brother Bao tidak pada kondisi tertekan, dan ini jelas-jelas tidak sama seperti di surga ilusi. Jika mereka mati, aku juga akan mati, pikir Yue Ye. Untuk beberapa alasan, Yue Ye tidak dalam keadaan teror yang hebat, tetapi memiliki perasaan yang tidak nyaman dan sulit untuk digambarkan. Namun, setelah dimulainya pertempuran, tidak ada yang berjalan seperti yang dia bayangkan, dan Ah Bao yang kuat pun benar-benar ditekan sepenuhnya oleh Long Haoshen. Kesenjangan energi spiritual antara kedua belah pihak tampaknya telah menghilang, karena kekuatan pertempuran Long Haoshen memancar dari puncak tingkat ke-6, yang memberinya kekuatan destruktif yang tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan besar. Setiap serangannya, itu hanya membawa 10.000 unit energi spiritual, tetapi dengan amplifikasi lain, dari seluruh set peralatan legendaris miliknya, ditambah lagi dengan niat pedang yang mengerikan, bagaimana mungkin itu bisa digambarkan hanya sebagai 10.000 unit energi spiritual. Dalam bentrokan antara terang dan gelap, kemurnian cahayanya melampaui kegelapan yang kuat. Long Haoshen memanfaatkan dominasi elementer tanpa menahan diri, dan mempromosikan cahaya emas gelap yang kuat yang dilepaskan dari Condemning Revolving Sword. Rua. Pada saat kemunduran, Ah Bao menjerit sambil menghadap ke atas, dan tiba-tiba meledak dengan fluktuasi energi mistis yang dilepaskan dari tubuhnya, yaitu Dragon Might. Itu adalah Dragon Might of the Devil Dragon.
Dengan cepat berputar di udara, Long Hao Shen tiba-tiba tampak dalam kekacauan, dan pedang Condemning Revolving yang ditampilkan, akhirnya berhenti tiba-tiba. Dari sangat jauh, 4 kepala besar Hao Iwe berkelebat dengan cahaya ungu, dan cakarnya yang kuat tanpa sadar menghentakkan tanah. Tetapi dia masih menanggungnya, dan tidak meluncurkan serangan apapun. Mengambil keuntungan dari jeda Long Hao Shen yang tiba-tiba, Ah Bao tiba-tiba mundur, dan segera, pancaran hitam mencolok meledak dari tubuhnya. Warna hitam ini penuh dengan kegelapan. Tapi mengapa itu memancarkan perasaan suram? Itu karena, pikiran yang dipancarkan darinya terlalu tajam dan kuat. Sinar hitam tidak menyebar terlalu jauh. Itu hanya menyelimuti tubuh Ah Bao di dalamnya, dan tidak lebih. Orang bisa melihat dengan jelas, bahwa pancaran hitam ini mengembun menjadi bentuk naga hitam yang mengancam, dan berputar di sekitar sisi Ah Bao. Dan ketika Condemning Revolving Sword mengejar lebih jauh, ternyata itu tidak dapat melakukan kontak dengan Ah Bao, dan hanya berbenturan dengan penghalang hitam itu. Tubuh abadi naga iblis. Kemampuan naga iblis yang kuat. Berdiri di dalam penghalang tubuh abadi naga iblis, Ah Bao dengan dingin menyaksikan serangan spiral dari lawannya, yang diluncurkan ke arahnya di udara. Menghasilkan suara yang menusuk telinga dari bola emas gelap cahaya, mata merah darahnya benar-benar dekat dengan darah yang mengalir deras. Ah Bao saat ini kehilangan darah ungu di seluruh tubuhnya, dan banyak sisiknya sekarang mulai retak-retak. Dan semua ini dikarenakan oleh efek dari niat pedang yang dibawa oleh 2 pedang di tangan Long Hao Shen. Mengambil napas dalam-dalam, Ah Bao mundur selangkah dengan kaki kanannya, dan tangan kanannya diletakkan di pinggangnya. Tangan kirinya diletakkan di depan dadanya, dan membentuk postur aneh. Kekuatan mengerikan dikeluarkan karena energi kegelapannya yang tak kenal ampun, dan itu langsung mencapai puncaknya. Kilau hitam keunguan besar muncul di punggungnya. Orang bisa samar-samar melihatnya, bahwa ini adalah pilar hitam keunguan yang sangat besar yang menjulang ke langit, dengan naga raksasa yang berputar-putar di sekitarnya. Bukankah ini justru pilar Dewa Iblis pertama, yang dimiliki Kaisar Dewa Iblis? Perasaan tercekik akibat ruang yang terkoyak-koyak mulai muncul kembali, tetapi kali ini tidak terbatas pada kisaran puluhan meter persegi. Ini benar-benar mencapai area yang cukup besar bagi semua orang yang hadir untuk merasakan, seolah-olah itu tepat di sebelah mereka sambil mencoba untuk menyedot mereka. Warna hitam keunguan dari tubuh Ah Bao langsung berubah menjadi sangat hitam, dan hal yang sama terjadi, bahkan untuk darah dan matanya. Dan tepat pada saat itu, ekspresinya terlihat sangat berbeda, dia terlihat sangat besar, dan mengandung kekuatan yang tidak ada bandingannya, seolah-olah dia adalah satu-satunya orang yang nyata di dunia ini. Niat kepalaan mental. Benar, jika Long Hao Shen bisa dikatakan menggunakan niat pedang, maka Ah Bao saat ini meledak dengan niat kepalaan mental, yang melekat pada garis keturunan naga iblis. Kultivasinya pada akhirnya jauh di atas Long Hao Shen, oleh karena itu, pelarian dari kepalaan tinjunya, itu meliputi jarak yang cukup jauh di atas ruang lingkup Long Hao Shen. 2 Demon Hunter Squads muncul dengan kaget. Ah Bao belum menyerang dengan kepalaan itu, tapi kekuatannya yang menakutkan sudah terlihat sejauh itu. Tapi apa yang akan terjadi, ketika dia benar-benar menyerang? Tingkat mengerikan apa yang akan dicapai? Ucap penonton. Semua orang bisa melihat bahwa Ah Bao telah sepenuhnya berlumuran darah, tetapi ini hanya goresan, tanpa kerusakan substansial yang dilakukan. Dan berapa lama Long Hao Shen bisa menjaga kekuatan penuhnya? Itu tidak ada yang tahu. Tepat pada saat ini, Long Hao Shen yang awalnya berputar dengan panik menghantam penghalang sekali lagi, dan tubuhnya tiba-tiba terhenti. Melepaskan keempat sayap di punggungnya, dia tetap berada di udara, dan keempat sayap di punggungnya tiba-tiba menunjukkan ujungnya ke depan, ketika Arya dari Dewi Cahaya mulai menghasilkan sedikit getaran. Tepat pada saat ini, Long Hao Shen mengambang di udara, lalu memejamkan matanya, dan seluruh tubuhnya tenggelam ke dalam semacam kondisi mistis. Dengan tampilan dingin, Ah Bao menyaksikan Long Hao Shen dengan penuh perhatian. Melihat adegan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit gemetaran. Alasannya sederhana, keadaan Long Hao Shen ini tepat seperti saat ia mematahkan suaranya. The Rippling Light sekali lagi menghilang, kali ini berada di dalam Eternal Melody. Memegang Arya dari Dewi Cahaya di kedua tangannya, Long Hao Shen tampak bergerak sedikit ke atas, saat warna emas yang mempesona menutupi tubuhnya. Warna keemasan itu seperti semacam api,
yang mampu membakar semua cahaya di langit. Semacam nyanyian aneh pun berdengung saat terdengar di udara, dan di punggung Long Hao Shen, semua perasaan yang membelah ruang segera menghilang. Sebuah cahaya keemasan lembut muncul diam-diam di atas bahunya, dan di tengah-tengah nyanyian berdengung mistis itu, kilau emas yang tampak tidak nyata langsung muncul. Kilau yang tampak sangat ilusi, itu sepenuhnya diwarnai dengan warna emas yang pudar, hanya bisa digambarkan sebagai tampak seperti manusia. Di sekitar bentuk ini, area emas yang luas sebenarnya tidak memiliki zat apapun. Di tangan Long Hao Shen, area of the Goddess of Light memancarkan semacam sinar yang fantastis. Pedang berat yang tumpul pada awalnya, saat itu juga mendapatkan titik yang sangat tajam. Lebih mengerikannya lagi, ketajaman itu memberikan perasaan yang sepenuhnya berlawanan dengan kelemah lembutannya seperti sebelumnya. Manusia dan iblis memiliki kesan yang sangat berbeda. Semua pemburu iblis merasakan napas alami dari warna emas ini. Dan para anggota dari pasukan kelas Raja Perburuan Iblis ke-17 yang baru saja menyulut api kehidupan mereka, merasa hangat dan nyaman, dan dipenuhi dengan kenyamanan yang tak terlukiskan, seolah-olah kekuatan hidup mereka diam-diam dipulihkan. Sebuah sinar yang fantastis muncul di wajah Long Hao Shen. Saat itu, dia mengeluarkan perasaan yang melampaui natas, tetapi memiliki pandangan yang berbeda dari masa lalu di surga ilusi. Melesat maju, niat tinju naga iblis langsung pecah. Sebagai pangeran mahkota iblis, ia dapat menarik dukungan dari kekuatan pilar dewa iblis pertama sampai batas tertentu, dan menunjukkan bahwa Ah Bao sudah mulai berhasil menjadi dewa iblis pertama sebagai penggantinya. Niat tinju yang menakutkan itu sepenuhnya mengoyak langit, itu mampu membuatnya hitam tanpa akhir, dan bagaikan lubang hitam yang menghadap Long Hao Shen. Seolah-olah tubuhnya hampir sepenuhnya ditelan. Tepat pada saat ini, Long Hao Shen menyerang dalam lintasan miring seringan bulu. Warna emas gelap pada pedangnya sekarang berubah menjadi emas cerah, namun ini adalah warna emas yang sangat indah, dan membawa semua 7 warna pelangi. Seperti merah, oranye, kuning, hijau, nila, biru, dan ungu. Semuanya tampak menyatu dengan warna emas pada pedangnya. Dari emas kemerahan pertama, hingga kenaungan emas keunguan terakhir, variasinya berubah dengan cepat, tetapi warna perasaan yang diberikannya adalah pelangi yang luar biasa, yang dihasilkan oleh cahaya matahari. Ketika pedang itu bersentuhan dengan serangan Ah Bao di udara, tidak ada ledakan instan yang terjadi, tetapi seolah-olah menyatukan mereka bersama, seperti ada stagnasi sesaat. Itu benar, pada saat ini Long Hao Shen telah membuka matanya. Mereka tampak dipenuhi dengan cahaya putih lembut, sangat kontras dengan sepasang mata hitam Ah Bao. Satu mata dipenuhi dengan keliaran, dan yang lainnya dengan kelembutan, dan kedua sosok menghasilkan percikan yang tak tertandingi saat bertabrakan. Detik berikutnya, suara ledakan akhirnya menghantam. Bang! Dengan ledakan yang menakutkan, kecemerlangan akhir tiba-tiba muncul di titik tabrakan mereka. Butuh bentuk heliks yang dicampur emas dan kegelapan, dan tiba-tiba berkembang ke arah luar. Tidak peduli apakah itu Demon Hunter atau Demon Hunter Remove, semua pihak segera berbalik dan melarikan diri, dan menggunakan mantra mengelak yang paling mahir. Meski begitu, manusia dan iblis itu terhempas jatuh seperti gandum, ketika ledakan yang menakutkan memukul mereka. Tubuh Ah Bao terbang seperti panah hitam ke tanah, dan bahkan mencoba yang terbaik untuk mengontrol tubuhnya sendiri, dan pada akhirnya ia tidak bisa. Semua luka yang dideritanya menyemburkan darah segar, dan wajahnya langsung menjadi pucat. Long Hao Shen dan dia saling berseberangan, dan bentrokan dengan warna emas yang menyilaukan, adalah dampak dari kekuatan besar. Tapi mereka sama, mengenai warna gelap yang mengelilingi mereka sekarang. Arya Dewi Cahaya berbalik, lalu tubuh Yating menghilang dalam sekejap, dan kembali ke tubuh Long Hao Shen ini. Karena Long Hao Shen sepenuhnya ditutupi oleh mitril Yayasan Armor, sebagai lawan Ah Bao, keadaan tubuhnya tidak dapat dilihat. Tapi hanya satu yang bisa melihatnya dengan jelas, bahwa baju besi tier legendaris ini ditutupi oleh banyak retakan. Seolah-olah, memiliki kejutan yang lebih keras, karena mitril Yayasan Armor ini akan benar-benar hancur. Medan perang menjadi menakutkan karena keheningan, karena tepat pada saat ini, semua orang benar-benar tidak dapat berkata-kata. Bentrokan mengerikan macam apa itu? Bentrokan dari kekuatan besar di puncak tingkat ke-6, dan kekuatan besar di puncak tingkat ke-8 ini, sebenarnya mampu memproduksi fluktuasi energi yang menakutkan seperti ini.
Bahkan jika Long Haoshen akan kalah dalam pertempuran ini sudah cukup untuk dibanggakan. Selain itu, menilai bagaimana situasi di depan mata mereka yang telah berubah, Long Haoshen belum tentu kalah. Yang pertama untuk bangun dari tanah adalah sosok hitam, rambutnya berwarna ungu yang mendalam. Dia menghilang di langit seperti hantu, dan orang lain masih shock karena bentrokan mengerikan sebelumnya. Karena itu adalah tabrakan yang mengerikan, dan pada saat itu juga, tidak ada yang memperhatikan keberadaannya serta gerakannya. Ah Bao akhirnya dapat mengontrol kembali tubuhnya, dan warna keunguan dari pedang berat hitamnya telah muncul kembali di tangannya. Dengan kedua tangannya meraih gagang pedang, ia menancapkan ujung pedangnya ke dalam tanah, dan mengungkapkan ekspresi yang sangat dalam. Long Haoshen juga perlahan-lahan turun dari langit, dan mitril yayasan armor dia kembali berwarna perak terang asli seperti awalnya, sebelum energi spiritual Long Haoshen telah mengubahnya menjadi warna emas. Kedua belah pihak saling menatap satu sama lain. Aku tidak berharap bahwa kamu untuk benar-benar dapat meminjam kekuasaan ilahi. Apakah kamu benar-benar ingin menghadapi tantanganku, ucap Cha Bao. Suara Ah Bao itu terdengar dingin dan kejam, dan tidak menunjukkan jejak dia sedang terluka. Long Haoshen memberi respon yang tenang. Jangan bilang padaku, kalau kamu tidak meminjam kekuatan dari Dewa Iblis Pilar Pertama. Balas Long Haoshen. Sekarang mereka berdua telah mendarat. Kedua belah pihak berada pada jarak yang dekat satu sama lain, dan Demon Hunter serta Demon Hunter Remover juga bangkit satu demi satu, kemudian menatap mereka berdua dengan penuh ketakutan. The Demon Hunter Remover ditindas, sedangkan Demon Hunter berkumpul. Summoner, pejuang, dan penyihir dari kedua belah pihak sudah siap untuk bergabung dengan pertempuran kapan saja. Ah Bao menyatakan dengan suara dalam. Aku tidak punya pilihan selain mengakui, bahwa kamu adalah orang yang paling layak disebut sebagai sainganku. Sebagai manusia, usia lebih muda dariku, dan dengan kultivasi rendah, masih bisa menahan kekuatanku, dan menjadikan aku hingga kondisi ini. Kamu sudah layak untuk mendapatkan rasa hormat dariku. Jika kita memiliki energi spiritual yang sama, aku percaya, bahwa aku tidak akan cocok untukmu, bahkan jika aku menggunakan bentuk iblis naga sejati sekalipun. Long Haoshen sudah mendarat di tanah, dan ketika ia melangkah maju, tubuhnya benar-benar terhuyung-huyung. Dia juga harus buru-buru untuk menggunakan pedang ilahinya, hanya untuk membantu menenangkan tubuhnya. Hanya kawan-kawan Long Haoshen yang tahu, bagaimana mengerikannya kondisinya sekarang ini. Itu karena pada saat yang sama, Long Haoshen dan Ah Bao bertabrakan, dan rantai menghubungkan jiwa diaktifkan untuk berbagi rasa sakit kepada mereka. Pada saat ini, semua anggota dari kelas komandan ke-64 pasukan berburu iblis selain CR, yang dalam keadaan pucat, serta darah dari lubang di wajah mereka, yang menunjukkan seberapa serius mereka terluka akibat rantai menghubungkan jiwa. Sebagai salah satunya, niat tinju Ah Bao itu terlalu menakutkan. Seperti yang telah Ah Bao katakan, menjadi seorang dewa pilihan, Long Haoshen meminjam kekuatan dari Dewi Cahaya pada serangan terakhirnya. Jika tidak, ia tidak akan mungkin bisa menahan niat tinju Ah Bao ini. Bahkan dengan niat pedang yang lebih kuat, dan tanpa energi spiritual yang cukup, dia tidak bisa menarik keluar kekuatan yang cukup besar. Mengingat satu set peralatan legendaris dan fusi dengan peri Yating, Long Haoshen benar-benar mencapai tingkat kultivasi dekat dengan tingkat ke-8 dalam prakteknya. Namun, perbedaan kekuatan mereka ada di antara energi spiritual dari kedua belah pihak, dan dapat dikatakan, bahwa Ah Bao adalah iblis naga dengan tingkat energi spiritual eksternal sebesar puluhan ribu. Itu tampak seperti luka Ah Bao ini yang cukup serius, tetapi sebenarnya, cedera Long Haoshen ini bahkan lebih serius daripada Ah Bao ini. Jika tidak mengaktifkan rantai menghubungkan jiwa, yang menghubungkannya dengan rekan-rekannya, tubuh Long Haoshen mungkin akan dirobek-robek dari bentrokan yang terjadi sebelum, bahkan dengan perlindungan armor Yayasan Mithril. Sayang sekali, ucap Ah Bao, dan tiba-tiba ia menggeleng ringan. Long Haoshen menunjukkan senyum acuh tak acuh. Kamu telah melanggar janji kan, ucap Long Haoshen. Ah Bao menjawab dengan senyum dingin. Janji apa? Bukankah pertempuran kita tidak memiliki pemenang tunggal, bahkan sementara ini kita masih imbang? Bagaimana bisa aku dianggap melanggar janji? Meskipun aku adalah iblis, aku akan merasa sangat terhormat memiliki saingan seperti kamu, yang dapat memotivasi saya. Dan aku pasti akan mengalahkan kamu dengan kekuatan aku sendiri.
Kemudian aku akan menginjak-injak kamu, dan membuat kamu menjadi batu loncatan bagiku untuk naik ke puncak. Namun sayangnya, aku bukan iblis biasa, tapi aku adalah putra mahkota iblis, anak dari Kaisar Dewa Iblis, dan penggantinya di masa depan untuk posisi Kaisar Deka Iblis. Aku tidak bisa membiarkan kamu terus berkembang. Masa depan dewa yang terpilih ini tidak dapat diprediksi. Aku harus mengakui, bahwa aku tidak memiliki keyakinan mutlak untuk mengalahkan kamu di masa depan. Dengan demikian, demi semua iblis, aku hanya bisa membunuhmu. Ucap Ah Bao. Long Hao Shen juga tersenyum padanya dan membalas. Kamu cukup masuk akal. Jika aku diberi 3 tahun lagi, kamu pasti akan benar-benar tidak cocok untukku. Aku tidak pernah percaya, bahwa kamu akan menepati janji kamu dengan baik. Sepertinya, pertempuran terakhir kami harus menunggu untuk waktu berikutnya sebelum kita bertemu. Aku berharap kepada kamu, bahwa pada saat itu, keberuntungan kamu tidak akan sebaik sekarang, dan kamu tidak akan berada dalam jenis yang sama dari situasi menguntungkan seperti sekarang. Balas Long Hao Shen. Kali ini, senyum di wajah Ah Bao ini tidak membawa ersa dingin yang sama. Apa? Jangan bilang padaku bahwa kamu benar-benar berpikir dapat melarikan diri hidup-hidup dari aku hari ini. Ucap Ah Bao. Long Hao Shen memberinya balasan dengan acuh tak acuh. Mengapa itu tidak mungkin? Sebenarnya, aku sudah berada di batas kekuatanku. Aku mengakui, bahwa kondisi aku lebih buruk dari kamu. Namun, seperti bawahan kamu yang di sekitar kita. Apakah kamu lupa, bahwa aku juga memiliki kawan-kawan? Balas Long Hao Shen. Tampilan Ah Bao berubah, tiba-tiba ada peringatan dari lingkungannya, tapi dia tidak merasakan apapun keberadaan yang mengancam. Tapi tepat pada saat ini, sosok hitam muncul di tengah-tengah Demon Hunter Remover. Itu adalah sosok hitam yang halus dan ramping, dan dia tidak dapat dirasakan oleh semua Demon Hunter Remover pada waktu muncul. Sepasang besar sayap hitam muncul, dan niat membunuhnya langsung meletus dengan dahsyat. The Demon Hunter Remover dengan kekuatan besar dari tingkat ke-7 atau di atasnya, itu tepat pada saat ini, mereka semua dipenuhi dengan ketakutan yang luar biasa. Sebuah niat membunuh yang kuat segera menyerang mereka, dan mereka semua jelas bisa merasakan bahaya pada diri mereka sendiri. Jenuh dengan teror utama, serta tekanan absolut, udara segera berubah menjadi dingin. Segera, kilauan hitam melintas dengan berani dari langit, itu tampak sangat lemah, namun sangat menakutkan. 4 iblis pada tingkat ke-7 segera menjadi diam, dan semua nafas kehidupannya langsung disedot keluar dari mereka. Sosok hitam akhirnya muncul seluruhnya, dan mengungkapkan belati hitam pekat yang mengeluarkan cahaya abu-abu, yang akhirnya menempel di leher Yueye. Sebuah tangan putih kecil yang ada dari belakang Yueye, itu mengarahkan tampilan penuh kebencian kepada Ah Bao. Semua ini terjadi terlalu cepat. Yueye hanya merasa darahnya sendiri berubah dingin. Tubuhnya bahkan gemeteran, dan energi dari dagger samsara dari dalam tubuhnya tampak berdenyut di bawah pengaruh niat membunuhnya, yang siap untuk kemungkinan pecah kapan saja. Tidak ada yang mengharapkan situasi ini terjadi begitu tiba-tiba, dan semuanya terjadi begitu cepat. Tindakan CR untuk merebut Yueye, dari awal sampai akhir, itu hanya dalam waktu kurang dari 1 tarikan napas. Wajah awalnya yang dingin, Ah Bao menjadi langsung sangat marah. Di antara semua Demon Hunter Remkov ini, satu-satunya yang ia pedulikan adalah Yueye. Ini adalah tunangannya. Demon Hunter Remover lainnya juga tahu tentang hal ini. Kalau bukan karena status ini, berada di tingkat ke-6 kultivasi, Yueye pada dasarnya tidak akan memenuhi syarat untuk menjadi Demon Hunter Remover. Justru dengan persuasi Ah Bao untuk Kaisar Dewa Iblis, Yueye diizinkan untuk masuk tim naga Ah Bao. Jangan ada yang bergerak, karena aku bisa menjamin, bahwa belati di tangan CR tidak akan tergelincir. Ucap Long Hao Shen dengan dingin. Ah Bao dengan marah menghentakkan giginya dan berkata, "Bajingan, mengancam untuk membunuh seorang gadis, apakah hanya itu, yang bisa kesatria manusia lakukan?" Ucap Ah Bao. Long Hao Shen memberinya senyum acuh tak acuh dan membalas. Itu sama seperti kamu, yang memilih untuk menjadi pragmatis, bukannya mematuhi janji kamu sebagai pangeran mahkota iblis. Dari sudut pandang aku, melihat tindakan aku ini, itu tidak berhubungan dengan semangat kesatria. Balas Long Hao Shen. Ah Bao menjawab dengan dingin. Jangan bilang kalau kamu percaya, bahwa jika kamu merebut pasukanku hanya untuk mengancamku, apakah aku akan takut?
balas Ah Bao. Long Hao Shen menggeleng dan berkata, tentu saja, itu tidak mungkin jika orang ini adalah iblis biasa. Tapi jika aku tidak salah, Yang Mulia Putra Mahkota Ah Bao memiliki tunangan, dan tunangannya adalah putri dari Iblis Bulan, yaitu, Dewa Iblis Agares. Dan kalau tidak salah, ia disebut Yueye. Apakah aku benar? Ucap Long Hao Shen. Setelah mendengar kata-kata Long Hao Shen ini, Ah Bao akhirnya memiliki tampilan yang berbeda. Matanya tampaknya telah melebar. Menyembunyikan kebenaran itu tidak ada gunanya, dan mereka berdua saling memandang wajah mereka satu sama lain, karena tidak ada Demon Hunter Remover lain yang berani memindahkan jari mereka. Demi Yueye, Ah Bao melakukan pelanggaran besar untuk melawan kehendak Kaisar Dewa Iblis, dan pasukan ini juga dikenal sebagai iblis dari kelas tinggi. Itu hanya baru-baru ini, bahwa ia akhirnya mendapat persetujuan dari Kaisar Dewa Iblis, dan lebih jauh lagi, bahkan jika ini dibiarkan keluar dari pertimbangan, Yueye adalah putri yang paling dicintai Dewa Iblis Bulan Agares. Jika dia meninggal di tangan Demon Hunter, dampak yang sangat mengerikan akan jatuh pada pihak iblis. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.